saat ini kembali lagi kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari kita mau siapkan hati pikiran kita. Sebelum itu kita mau satu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk kesempatan yang Engkau percayakan lagi kepada kami Tuhan. Kami boleh ada Tuhan sebagaimana kami ada saat ini, itu semua hanya karena anugerah-Mu Bapa. Saat ini kami mau beribadah Tuhan kepadamu, kiranya Engkau mau suci kuduskan setiap kami, biarlah Engkau mau hadir Tuhan di tengah-tengah ibadah kami, dan biarlah kami bisa merasakan Tuhan jamahan-Mu Tuhan, lawatan-Mu Tuhan terjadi dalam ibadah kami ini Tuhan. Kami siap untuk memuji dan memuliakan-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Kota benteng perlindunganku.
lebih lagi kita mau sembah Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Tiada Allah seperti Tuhan. Anugerahmu kepadaku
saja Tuhan yang kami puji, yang kami muliakan Bapa. Biarlah Engkau saja yang disenangkan Tuhan lewat setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah setiap pujian penyembahan yang kami bawa Tuhan ke hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau disenangkan Tuhan. Haleluya Yesus. Sebentar Tuhan kami mau mendengar Tuhan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami Tuhan, Engkau pimpin setiap kami Tuhan. Biarlah kami bisa menerima Tuhan setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Biarlah bisa menjadi rema Tuhan, bisa menjadi pedoman Tuhan bagi kami Tuhan, agar kami bisa berlaku seturut kehendak-Mu Tuhan, hari demi hari Tuhan yang Engkau karuniakan kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, berbicaralah untuk kami semua Tuhan. Kami siap, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Mari kembali pagi hari ini kita akan sama-sama siapkan hati kita untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di mana firman Tuhan pagi hari ini saya ambil dari Mazmur pasalnya yang ke-26 ayatnya yang ke-8. Mazmur pasal 26 ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian, Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Sekali lagi saya bacakan, Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, berdasarkan ayat ini saya ingin memberikan judul khotbah saya pada saat pagi hari ini, yaitu Rindu Gereja. Sekali lagi, rindu gereja. Tanpa terasa kita sudah tidak beribadah dalam gereja ini selama 4 bulan 1 minggu tepat pada hari ini. Selama ini kita beribadah bersama-sama di rumah kita masing-masing secara online. Tapi saya berharap selama 4 bulan kurang lebih ini kita tetap menikmati kehadiran Tuhan melalui ibadah online yang kita selenggarakan di rumah kita masing-masing. Nah pagi hari ini sebagaimana judul khotbah saya Rindu Gereja, saya sempat mendengarkan beberapa pertanyaan dari jemaat, kapan kita akan kembali beribadah di gereja. Artinya, saudara yang bertanya seperti itu sangat merindukan untuk kita kembali berada di gereja. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, nah sehubungan dengan itu, pagi hari ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa kebenaran firman Tuhan mengajak kita untuk kita bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan. Di mana firman Tuhan di sini berkata, Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Dari ayat ini saya ingin kita merenungkan 2 hal. Yang pertama, sebagaimana ditulis dalam ayat ini, kita akan bersama-sama merenungkan tentang bagaimana seorang Daud, dia menyatakan kecintaannya terhadap rumah Tuhan. Kemudian yang kedua, dia menjelaskan, dia menyatakan dalam ayat ini alasan mengapa dia cinta akan rumah Tuhan. 2 hal ini yang sama-sama kita akan renungkan pada pagi hari ini. Sekali lagi bagaimana Daud menyatakan kecintaannya terhadap rumah Tuhan. Dan yang kedua, alasan mengapa Daud cinta terhadap rumah Tuhan. Mari kita akan lihat hal yang pertama. Di mana Daud mengatakan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu. Ketika kita bicara tentang cinta, maka itu erat hubungannya dengan rindu. Orang yang seseorang mencintai orang lain,
maka dia akan sangat rindu untuk bertemu dengan orang itu. Maka ketika kita berbicara tentang cinta, itu berbicara tentang bagaimana kita rindu. Dan Daud menyatakan di sini tentang kecintaannya terhadap rumah Tuhan. Daud menyatakan kerinduannya akan rumah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, di Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang keempat, Daud berkata, "Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya." Seorang Daud menyatakan di sini tentang kerinduannya, tentang kecintaannya terhadap rumah Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, setelah kita kurang lebih 4 bulan harus beribadah di rumah kita masing-masing, maka minggu yang pertama di bulan Agustus nanti kita kembali akan berada bersama-sama beribadah di dalam gereja. Nah, satu hal yang perlu ingin saya ingatkan kepada kita, selama 4 bulan ini kita jangan salah pengertian. Karena selama 4 bulan kurang lebih ini kita dianjurkan, kita diminta untuk setia beribadah di rumah masing-masing. Sekali lagi kita diminta untuk setia beribadah bersama-sama di rumah masing-masing secara online. Tapi ini bukan berarti bahwa untuk seterusnya kita tidak perlu ke gereja, karena cukup beribadah di gereja saja. Nah, ayat yang barusan kita baca menjelaskan kepada kita bagaimana kita tetap memiliki kerinduan terhadap rumah Tuhan. Bagaimana kita tetap memiliki kerinduan akan gereja. Jadi selama 4 bulan kita harus beribadah di gereja, di rumah masing-masing. Itu bukan berarti kita nggak perlu gereja lagi. Kita tetap membutuhkan gereja. Karena selama 4 bulan ini situasi dan kondisi mengharuskan kita untuk tetap beribadah di rumah. Sesuai dengan anjuran pemerintah untuk kita melakukan physical distancing dalam rangka memutus mata rantai penularan dari virus corona. Maka kita harus beribadah di rumah kita masing-masing. Tetapi setelah kita dimungkinkan untuk kembali beribadah di gereja, maka seharusnya kita berkumpul lagi di gereja. Jangan mau kalah sama Daud. Dia menyatakan satu hal yang kuingini adalah diam di dalam rumah Tuhan. Saudara mungkin punya banyak keinginan kepada Tuhan. Saudara mungkin punya banyak keinginan hari-hari ini. Tetapi jangan sampai kita tidak punya keinginan lagi untuk beribadah dalam gereja. Karena beribadah dalam gereja itu adalah hal yang tetap kita harus lakukan. Di Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-46, firman Tuhan berkata demikian, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Perhatikan di sini, jemaat gereja mula-mula mereka selalu berkumpul, bahkan tiap-tiap hari di bait Allah. Tetapi ada saat mereka berkumpul di rumah masing-masing, memecahkan roti secara bergilir di rumah mereka masing-masing. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, beribadah di rumah selama ini sebagaimana anjuran yang sudah disampaikan, itu tidak merupakan sebuah hal yang keliru. Tetapi kita juga tetap harus merindukan yang namanya rumah Tuhan, yang namanya gereja. Jadi saya berharap tidak ada di antara kita yang berpikir, nggak usah ke gereja, yang penting saya sudah ibadah di rumah.
Sehingga kita tidak perlu beribadah di gereja. Karena Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25 dikatakan, Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jadi ketika kita sudah dimungkinkan untuk beribadah di gereja, maka firman Tuhan kembali mengingatkan kita untuk kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Berkumpul di gereja itu merupakan saat yang penting dalam sebuah pertemuan. Bersama-sama dengan saudara seiman, kita beribadah di dalam gereja. Sehingga saya berharap ketika nanti kita sudah mulai bisa beribadah di gereja, maka setiap jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan ada dalam gereja, semua kita merindukan rumah Tuhan, merindukan gereja, sehingga kita pada waktu yang sudah ditentukan kita kembali berkumpul bersama-sama di dalam gereja, tentunya tetap mengikuti protokol kesehatan dalam rangka mengantisipasi penularan dari virus corona ini. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, betapa pentingnya kita harus beribadah di gereja, berada di rumah Tuhan. Maka kemudian Daud menyatakan dalam mazmurnya seperti pembacaan kita tadi, Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman. Bahkan Mazmur 27 ayat yang keempat dikatakan, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Apa yang dia inginkan? Diam di rumah Tuhan seumur hidupnya, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Mari kita manfaatkan waktu yang ada ketika kita sudah dimungkinkan untuk beribadah di dalam gereja, untuk kita bersama-sama berkumpul beribadah kepada Tuhan. Hal yang kedua, berdasarkan Mazmur pasal 26 ayat yang ke-8 tadi, hal yang kedua yang kita akan renungkan, yaitu alasan mengapa Daud cinta kepada rumah Tuhan. Mengapa Daud sangat merindukan gereja? Mengapa Daud sangat merindukan rumah Tuhan? Dia menyatakan di sini dua alasan berdasarkan Mazmur pasal 26 ayat yang ke-8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Alasan yang pertama kenapa Daud rindu akan rumah Tuhan, karena dia meyakini rumah Tuhan yang kita sebut sekarang sebagai gereja itu adalah rumah kediaman Tuhan. Rumah kediaman Tuhan, di mana ketika rumah satu gedung ditahbiskan sebagai sebuah gereja, maka janji firman Tuhan, di situ Tuhan berdiam. Di situ Tuhan memerintahkan berkat-Nya. Maka kenapa Daud merindukan rumah Tuhan? Karena dia meyakini di rumah Tuhan, di sana Tuhan berdiam. Di rumah Tuhan, di sana ada kehadiran Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, rindukan rumah Tuhan, rindukan gereja. Pastikan bahwa ketika kita sudah dimungkinkan untuk beribadah kembali di gereja, kita ada di gereja berkumpul bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kita. Yang kedua, kenapa Daud sangat rindu akan rumah Tuhan? Yang kedua, di sini dia menyatakan karena di rumah Tuhan merupakan tempat kemuliaan Tuhan bersemayam.
Rumah Tuhan merupakan tempat kemuliaan Tuhan bersemayam. Di rumah Tuhan ada kemuliaan Allah yang menaungi. Di rumah Tuhan ada hadirat Allah yang membuat kita menikmati sebuah persekutuan yang intim dengan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jangan karena 4 bulan kita beribadah di rumah masing-masing, maka kemudian kita mengambil kesimpulan bahwa kita tidak perlu beribadah di dalam gereja. 4 bulan kita beribadah di rumah masing-masing karena situasi kondisi tidak memungkinkan kita berdasarkan arahan, berdasarkan anjuran dari pemerintah kita untuk melakukan physical distancing, sehingga kita bisa dengan segera memutus mata rantai penyebaran virus corona. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, biar kiranya 2 alasan ini boleh menjadi motivasi buat kita semua untuk kita kembali boleh ada di rumah Tuhan. Kita sudah menetapkan bahwa minggu pertama bulan Agustus nanti, minggu depan, kita akan kembali beribadah di tempat ini, di gereja ini. Sekalipun dengan catatan kita harus mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan anjuran dari pemerintah kita. Kesimpulannya Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, seperti Daud, dia merindukan rumah Tuhan. Biar kiranya kita boleh kembali merindukan rumah Tuhan, dengan dibuktikan melalui kehadiran kita kembali beribadah di gereja. Kenapa kita harus merindukan rumah Tuhan? Daud menyatakan bahwa di rumah Tuhan, Tuhan berdiam. Yang kedua, di rumah Tuhan, kemuliaan Tuhan bersemayam. Kita ingat bagaimana di Perjanjian Lama ketika bait suci ditahbiskan, diresmikan, para imam kemudian menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan disampaikan, maka ada kemuliaan awan turun dari surga memenuhi ruangan tempat mereka berkumpul, dan semua orang yang hadir menikmati hadirat Allah. Mereka mengalami lawatan Tuhan. Saya berdoa, saya berharap kita pun akan mengalami lawatan Tuhan di tempat ini. Kita akan mengalami bagaimana dalam kesatuan kita bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Dan kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi motivasi buat kita untuk kembali kita setia beribadah di gereja, di rumah di mana Tuhan berdiam, di mana kemuliaan Tuhan bersemayam. Kiranya Tuhan memberkati, dan marilah kita boleh tetap setia kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama satukan hati kita mengucap syukur untuk kehadiran Tuhan dalam ibadah kita pada saat pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk ibadah yang Kau boleh berkati. Kami percaya Tuhan hadir dalam ibadah kami. Tuhan boleh memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu, biar kami boleh menghidupi setiap firman Tuhan yang sudah kami dengar. Dan hamba-Mu berdoa saat ini Tuhan, biar kiranya Tuhan yang akan terus memberkati bangsa dan negara kami dalam upaya untuk mengatasi masalah penyebaran virus corona. Biar kiranya Tuhan yang akan terus menolong. Kami berdoa untuk seluruh warga masyarakat, biar boleh berdisiplin dalam semua aturan yang dibuat oleh pemerintah kami, sehingga kami boleh melihat percepatan dari penanganan penyebaran dari virus corona ini boleh secepatnya terlaksana. Kami sungguh merindukan
kami boleh kembali beribadah bersama-sama di rumah Tuhan, di bait-Mu yang kudus ini. Sebab itu Tuhan kiranya menolong, memulihkan keadaan bangsa kami, membebaskan bangsa kami dari pandemik virus corona ini. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang penuh dengan sukacita sudah mengulurkan tangan untuk memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Engkau memberkati dengan berkat-Mu yang dari sorga. Jemaat-Mu yang dengan ketaatan mereka sudah mengembalikan milik Tuhan melalui persepuluhan mereka. Tingkap-tingkap langit dibukakan dan Tuhan mencurahkan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, siap pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam melayani Tuhan, Tuhan juga yang akan membalasnya dengan berkat-Mu yang dari sorga. Sepanjang minggu yang kami jalani, biar kiranya Tuhan kembali menjadi Allah Immanuel yang memimpin kami semua, yang menyertai dan membuat berhasil apapun yang kami kerjakan. Biar perlindungan, penjagaan dari Tuhan kembali boleh dinyatakan di dalam sepanjang minggu yang baru yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Dan saat ini saudaraku yang kekasih, mari angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Dengan iman saat ini terimalah berkat dari Allah Bapa, anugerah, kasih sayang, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, bahkan pengurapan dalam Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini, besok bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan kiranya memberkati. Amin.